Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema ibadah pada hari ini adalah jangan gentar, Allah memberikan penolong. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Widianto Nugroho. Marilah saudara-saudara sekalian, kita mulai peribadatan pada hari ini. Dengan penuh rasa syukur saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan menyanyikan nyanyian persiapan Kidung Jemaat 418, bait pertama. Allah hadir bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai peribadahan pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, marilah kita kembali mengingat panggilan hidup dalam kasih yang tertulis dalam surat 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 8. Panggilan hidup dalam kasih akan bersama-sama kita hayati dari surat 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, Allah mengundang kita untuk hidup saling mengasihi. Marilah kita berjuang untuk hidup dalam kasih-Nya, meskipun seringkali dosa membuat kita lebih sering dilingkupi oleh kebencian terhadap sesama. Marilah dengan penuh penyesalan kita menyanyikan Kidung Jemaat 39 bait pertama, Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah adalah penyayang dan pengasih. Ia senantiasa menghadirkan anugerahnya bagi kita, terutama kepada kita yang dengan rendah hati mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Marilah saat ini kita menyimak berita anugerah dari Allah dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Berita anugerah pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah saudara-saudara, saya mengundang saudara sekalian untuk bangkit berdiri, dan kita bersama-sama menyatakan kesanggupan kita dengan nyanyikanlah Kidung Baru 21, bait pertama sampai dengan kedua. Ku diberikan kidung baru. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bila Engkau senantiasa hadir bagi kami, terutama di masa-masa sulit seperti sekarang ini ya Tuhan. Engkau tetap berkenan menyatakan anugerah-Mu kepada kami semua. Kami berdoa dan mengingat ya Tuhan, saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19 beserta dengan keluarga mereka masing-masing. Sertailah ya Tuhan proses penyembuhan, proses pendampingan yang dilakukan oleh keluarga. Kami tahu ini semua tidaklah mudah ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau bersama dengan kami, orang yang mempunyai kehendak untuk berjuang atas hidupnya. Sertailah ya Tuhan para tenaga medis dan relawan di berbagai tempat. Kiranya saudara-saudara kami ini diberikan kekuatan dan kesehatan senantiasa untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk persekutuan kami seluruh jemaat GKJ Joglo. Sertailah kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Sertailah kami ya Tuhan apapun yang kami lakukan. Kiranya meskipun kami tidak dapat bersekutu secara fisik, namun kami tetap memperoleh kesempatan untuk menyapa saudara-saudara kami yang lain. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersukacita dan merayakan syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya pada yang lain. Saat ini kita diajak memberikan persembahan. Persembahan kita berikan
dengan mengingat firman Tuhan dalam kitab 1 Tawarik 29 ayat 14. Kitab 1 Tawarik 29 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan dapat kita sampaikan dengan cara seperti yang tertera dalam tayangan di hadapan saudara atau dalam tata ibadah keluarga. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bawa persembahan ini dalam doa. Allah yang makasih, kami ucap syukur untuk minggu hari ini ya Tuhan, di mana kami boleh memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama-Mu. Saat ini juga Tuhan, kami hendak membawa persembahan yang daripada-Mu. Kami berdoa agar persembahan ini bisa digunakan untuk perluasan kerajaan-Mu. Kami juga berdoa untuk majelis, komisi, bebadan, dan panitia di gereja-Mu ini agar bisa menggunakan dana yang kami berikan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Di minggu yang indah ini juga Tuhan, kami hendak berdoa untuk Pendeta Widianto Nugroho. Urapi dan berkati beliau ya Tuhan. Pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir Kudus, agar firman yang akan disampaikan itu boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan kami jemaat yang akan mendengarkan boleh menerima itu dalam hati kami dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Allah untuk kasih-Mu. Hanya di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan sabdanya, marilah kita menyanyikan nyanyian persiapan firman dari Kidung Jemaat 58, bait pertama, Maha Kasih yang Ilahi. Saudara-saudara sekalian, saya mengundang saudara-saudara dimanapun Anda berada untuk membuka Alkitab saudara. Kita akan bersama-sama memperhatikan Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 21. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 21. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran.
Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan senantiasa melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, ada berbagai hal yang mungkin menyebabkan rasa takut. Bahkan rasa-rasanya selama kita hidup di dunia ini, kita tidak pernah terbebas dari rasa takut akan sesuatu. Dalam istilah yang lebih teknis, rasa takut yang ekstrim akan sesuatu itu dikenal dengan fobia. Saya jadi ingat adik saya yang kedua itu, saudara-saudara ya, badannya lebih besar dari saya. Adik saya ini sangat takut dengan kecoa gitu. Jadi kalau ada kecoa ya, dia bisa lari bahkan bikin rame seluruh rumah gitu. Nah itu salah satu jenis ketakutan. Sekarang saya mau mengundang saudara-saudara yang berada di rumah atau dimanapun Anda berada. Coba renungkan apa yang paling menyebabkan saudara merasa takut. Mungkin bisa saling bertanya antar anggota keluarga, apa yang paling menyebabkan saudara merasa takut gitu. Sudah ya? Silakan bertanya satu sama lain ya. Ya mungkin nanti akan ditemukan jawaban-jawaban yang tidak terduga. Nah sekarang saya mau ngecek jawaban saudara-saudara masing-masing. Adakah di antara saudara sekalian yang berada di rumah, dimanapun Anda berada, yang takut kalau sendirian di suatu tempat, lalu merasa tidak nyaman kalau suasana sepi, atau kalau ada situasi-situasi di mana Anda ditinggal gitu ya, lalu Anda merasa begitu kesepian sangat, sehingga kemudian merasa jadi sangat takut. Adakah saudara-saudara? Kalau ada, saudara-saudara tidak sendirian, karena menurut sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika, bahwa ketakutan akan kesendirian itu adalah suatu ketakutan yang rupanya cukup banyak dianut oleh orang-orang di dunia ini, dipunyai oleh orang-orang di dunia ini. Nah, saya coba mengajak bayangan saudara akan ketakutan akan kesendirian ini dan meletakkannya kepada perenungan kita, bacaan kita pada hari ini. Yohanes 14, saudara-saudara, terutama yang dimulai dari pasal 13 sampai dengan 17 adalah sebuah narasi panjang yang dibangun ketika Yesus hendak meninggalkan murid-muridnya dan mengalami hal-hal yang baru saja kita rayakan di Paskah. Disitulah para murid tersadar bahwa sang guru yang telah bersama dengan mereka selama 3 tahun akan meninggalkan mereka di tengah banyaknya ketidakpastian bahkan kebencian yang mengarah kepada komunitas ini. Jadi ini komunitas kecil, sang guru kemudian pergi dengan cara yang tidak baik, dan di situasi seperti itulah para murid ditinggalkan oleh Yesus. Sehingga di dalam dialog yang baru saja kita baca, ini bagian dari sebuah dialog panjang saudara-saudara. Di situ terlihat betul bahwa Yesus mencoba untuk berpesan kepada murid-muridnya. Ia bahkan memberikan tugas dan juga penguatan.
pada bagian yang kita baca, terkhusus Tuhan Yesus ingin menyatakan sebuah penghiburan kepada para murid bahwa para murid tidak akan sendirian. Ya, para murid tidak akan ditinggalkan sendirian di tengah dunia ini. Jadi ketika ia kembali ke surga dan masa penantian ini kita menanti Yesus kembali ke dunia, Yesus kembali ke dunia. Di sepanjang masa penantian ini ia menghadirkan penolong. Nah, disitulah saudara-saudara kita melihat deskripsi yang sungguh unik dan menarik serta khas dari Injil Yohanes tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Semuanya dimulai dari Yohanes 14 ayat 18. Yesus berkata kepada mereka bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ia datang kembali kepada para murid bukan dalam bentuk fisiknya tetapi justru melalui roh yang dideskripsikan sebagai roh penolong. Inilah menariknya saudara-saudara bahwa kata penolong dipakai untuk menunjukkan sesosok yang membela kita dan hadir mendampingi kita ketika kita berada dalam kesulitan. Itulah kata penolong di sini menggambarkan situasi demikian. Artinya saudara-saudara bahwa disadari betul oleh Tuhan Yesus para murid akan menghadapi situasi-situasi di mana kita perlu pertolongan, di mana para murid ini perlu pertolongan dan penghiburan. Yang Yesus katakan bahwa Roh Kudus bukan jaminan semua akan mulus berarti. Justru Roh Kudus adalah sebuah jaminan saat semuanya tidak mulus, Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian tanpa bantuan. Itulah esensi kehidupan beriman di dalam Tuhan. Bahwa kita tidak dininak-bobokkan oleh situasi yang membuat kita tidak berbuat apa-apa, justru kita diberikan tugas. Dan di dalam melaksanakan tugas itu kita menghadapi tantangan tetapi tenang saja. Karena ada Allah dalam rohnya yang kudus yang menolong dan membela kita. Tapi saudara-saudara untuk merasakan kehadiran sang penolong itu, Yesus berpesan bahwa kita harus hidup dalam kasih-Nya. Dan dengan demikian itu sinonim dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi ada penolong ya, ada penghibur, ada Roh Kudus. Tetapi untuk merasakan sungguh sang penolong dan penghibur itu kita perlu bersatu di dalam kasih-Nya. Sebagaimana Yesus berada di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus dan Roh Kudus. Ketika kita mengasihi Allah, maka kita terikat dalam persekutuan abadi itu. Sehingga saudara-saudara merasa dan kita betul-betul mengimani bahwa kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga saudara-saudara perintah untuk saling mengasihi ini juga mendorong kita untuk melakukan kasih tanpa batas. Sebagaimana ditunjukkan oleh Kristus. Hadir bagi yang lemah dan terpinggirkan. Mengampuni mereka yang bersalah kepada kita serta menghadirkan pengharapan bagi sesama. Saudara-saudara, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan sebuah fakta yang saya kira terjadi di negara kita. Karena pandemi ini, bahwa ada banyak orang-orang yang semakin terpinggirkan dan terdiskriminasi karena situasi ini. Ada berapa banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya karena situasi ini. Justru di saat inilah orang-orang Kristen dipanggil untuk menyatakan kasih yang tanpa batas dan tanpa sekat kepada saudara-saudara kita. Tanpa memandang tentu saja suku, agama, dan lain-lain. Berikutnya saudara-saudara, hal yang sama sebenarnya yang sering kita lupa ketika kita membicarakan Roh Kudus sebagai penolong. Kita membicarakan juga Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Apa artinya Roh Kudus sebagai roh kebenaran? Artinya, Allah tidak akan membiarkan kita yang dikasihinya hidup dalam ketidakbenaran dalam masa penantian akan kedatangannya ini. Sehingga selain membela dan menolong kita, Roh Kudus juga berperan sebagai Tuhan yang mengingatkan kita untuk senantiasa hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman-Nya. Jadi Roh Kudus ini tidak membiarkan saudara-saudara
jatuh di dalam ketidakbenaran, karena dengan demikian ia seperti seorang sahabat yang tidak baik, tapi justru ia sebagai sahabat yang baik yang mengingatkan kita kalau kita mengambil jalan yang salah. Disitulah Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita saat ini. Sehingga saudara-saudara, sebentar lagi kita akan merayakan Pentakosta. Pakailah ini untuk mengingat karya Roh yang mendorong kita untuk hidup dalam kebenaran. Dan terutama, jangan lagi kita berkubang dalam dosa. Pada akhirnya saudara-saudara, saya ingin mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk gentar atau takut menghadapi arus dunia yang tidak menentu ini. Kita sering bertanya di manakah Allah pada saat situasi seperti ini, pada saat situasi menjadi begitu sulit. Maka jawabnya saudara-saudara tidak kita temukan nun jauh di sana, tetapi justru kita temukan ketika kita melihat diri kita masing-masing dengan berbagai pengalaman yang begitu kaya. Bahwa Ia hadir dalam hati sanubari kita masing-masing. Ia telah berkarya bahkan jauh sebelum saudara menyadari karya Allah tersebut. Ia telah bekerja bahkan jauh sebelum saudara meminta Allah untuk bekerja. Sehingga saudara-saudara, di masa-masa seperti ini mungkin kita merasa begitu kerdil di hadapan serangkaian pergumulan dan tantangan. Tapi firman hari ini mengingatkan bahwa di hadapan serangkaian pergumulan yang nampaknya begitu gagah itu, kita memiliki sosok yang berjalan di samping kita, yang menguatkan dan memampukan kita. Dan Ia tidak pernah lebih kecil daripada apa yang kita hadapi. Ia selalu lebih besar daripada pergumulan-pergumulan kita. Itulah Tuhan yang hadir, saudara-saudara. Itulah Tuhan yang menolong. Itulah Tuhan yang membuat kita tidak gentar akan kesulitan-kesulitan hidup. Maka saudara-saudara, selesai dari ibadah ini, tataplah masa depan dengan penuh harapan. Katakan di dalam hati saudara masing-masing, sebutkan apa pergumulan saudara, dan katakanlah dengan iman yang sungguh bahwa bersama Kristus saya mampu menghadapinya. Selesai ibadah ini berlangsung, saudara-saudara, ketika saat teduh nanti, saya ingin mengundang saudara-saudara untuk bergandengan tangan, ya. Saudara-saudara mengatakan apa pergumulan saudara dan katakanlah, di dalam Kristus saya tidak gentar menghadapi apa yang di depan saya. Yakinilah itu karena Ia adalah Sang Penolong. Jangan gentar karena Allah memberikan penolong. Amin. Saudara-saudara, saya mempersilakan saudara-saudara untuk bersatu teduh sejenak. Mari kita hayati firman yang baru saja kita dengar. Cinta Yesus selamanya.
Kini marilah kita bersatu di dalam doa dan nanti akan kita akhiri bersama dengan doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kami ucapkan atas sabda-Mu ya Tuhan yang menguatkan dan memampukan kami. Atas sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk menatap hari depan dengan penuh harapan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah Sang Penolong, ya Roh Kudus. Engkaulah yang hadir untuk menuntun kehidupan kami. Kiranya melalui Roh-Mu yang kudus ya Tuhan kami dimampukan untuk berjalan di dalam kasih-Mu. Dan ketika kami berjalan di dalam kasih-Mu kami yakin dan percaya kami juga hidup dalam persekutuan yang abadi bersama dengan Engkau, ya Allah Tritunggal Maha Kudus. Sertailah kami ya Tuhan dalam kehidupan kami selanjutnya. Dan doa ini ya Tuhan kami akhiri dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah di segala tempat dan zaman dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera mekar. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas saudara di dalam damai dan sejahtera Tuhan. Jangan gentar, janganlah takut, karena Allah bersama kita. Roh-Nya yang kudus memampukan kita untuk menghadapi hari depan yang penuh harapan, karena Ia adalah Sang Penolong dan Penghibur bagi semesta. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.